Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang audit sektor publik. Saya Asri Istiqomah. Saya Andiko Tricahyari. Saya Dini Wahyuni. Saya Ayu Ainun Hasanah. Saya Cynthia Sukmaningrum. Di sini kami akan membahas tentang pengertian dan jenis pendapatan akuntan. Yang kedua yaitu audit sektor publik. Audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintahan yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi, atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit sektor publik di Indonesia dikenal dengan sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan mencakup seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, lingkup pemeriksaan meliputi APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Kelompok auditor pemerintah yang paling dikenal adalah BPK. Namun auditor pemerintah lainnya juga harus melakukan audit keuangan dan operasional. Pemeriksaan atas laporan keuangan daerah oleh BPK untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Lalu materi selanjutnya ada kriteria yang disajikan pada laporan keuangan. Dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, yang mana hanya berlaku untuk entitas pemerintahan. Untuk entitas pengelola kekayaan negara atau daerah harus tetap dipisahkan dengan menyesuaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua ada kecukupan pengungkapan, yang merupakan informasi relevan dengan melengkapi suatu penyajian informasi keuangan. Informasi tersebut dikatakan cukup apabila ketiadaan informasi tersebut mengakibatkan pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada pengaruh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semua ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan harus diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada pengaruh atas efektivitas sistem pengendalian intern yang dibuktikan dengan penyajian informasi keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan. Menurut standar profesional akuntan publik per 31 Maret 2011 PSA 290 SA Seksi 508 ada 5 jenis pendapat akuntan, yaitu 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian unqualified opinion. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku atau modified unqualified opinion with explanatory language. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat, pendapat tidak wajar
atau adverse opinion. Dan yang terakhir, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, JOPP Nomor 71 Tahun 2010 yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Terdiri dari sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar akuntansi pemerintah. Auditor, BPK RI dan KAP, pihak lain yang melakukan pemeriksaan keuangan untuk dan atas nama BPK RI. Kode etik, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.